Gimana kabar, Bro? Alhamdulillah baik. Sibuk apaan sekarang? Masih berkutat dengan pertanahan. Nah, Jadi sekarang posisinya sedang menjadi surveyor kadastral di kantor pertanahan Kabupaten Cirebon. wah, tempat baru ya. Tapi ini kali kedua berarti kali kedua berapa? Kali kedua kerja di Kantah. Sebelumnya kan pertama kali Ya, ini Kantah Cirebon itu Kantah pertama atau Kantah yang keberapa ya? kalau kantor Cirebon secara administratif kantor pertama, tapi kalau untuk secara pengalaman itu kantor ketiga berarti gitu. Ada perbedaan signifikan Kantah yang dulu dengan Kantah yang sekarang? Secara mungkin karena makin ke sini aplikasi teknologi dan segala macamnya juga makin berkembang ya. Juga berarti kan dituntut untuk sumber daya manusia yang juga ikut berkembang gitu. Jadi ya kalau secara perbedaan signifikan tidak ada perbedaan signifikan, hanya saja dari tinggal kembali lagi ke personal yang ada di dalam kantahnya untuk dia mau berkembang atau enggak gitu. Menarik. Gini, setahu saya dulu ketika di Kantah Kudus ya, yang saya tahu kan dulu rombongannya banyak nih. Kemudian akhirnya banyak yang gugur dan tinggal bertahan lu doang. Kira-kira kenapa jarang yang bisa bertahan di industri kadastral ini kan? Kalau saya lihat sih Gak usah kaku-kaku anjir. nggak apa-apa. Saya Oke. orang biasa ngobrol kayak mau orang aja. Kalau gue lihat sih gini, kalau gue lihat posisinya ya karena secara teknis mungkin semua orang bisa mempelajari ya gitu. Tapi secara non teknis dan juga dan juga pertanggungjawaban atas pekerjaan itulah yang jadinya membuat orang mungkin makin kesini ya makin banyak yang tidak bertahan. Karena kan kalau berbicara dengan masalah pertanahan itu lebih banyaknya secara non teknis ya, terkait komunikasi gitu, bagaimana cara kita menjelaskan ke masyarakat, bagaimana juga masyarakat dapat mengerti apa yang sedang kita kerjakan, hasil yang sudah kita lakukan seperti apa, kan gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kon bahasa ini ya, bahasa pada intinya apa memang dari sisi uangnya juga kurang, men? Yang nggak munafik lah, orang kan mau kerja di bidang manapun tentu Ya. uang memang bukan hal yang utama, tapi tidak bisa dikesampingkan. Iya memang sih kalau berbicara dengan yang didapat atau benefit dan segala macam itu kan sebenarnya kalau di bidang seperti ini fluktuatif ya. Kadang misalkan kita apalagi yang project base gitu ya, yang berbasis proyek kan itu dituntut dari mana pengalaman kita bekerja gitu kan. Itu kan mungkin rate-nya akan semakin tinggi gitu. Dan juga secara attitude segala macam mungkin itu akan yang membuat kita bertahan juga. Tapi ya balik lagi ya, kadang kan di skema bisnis seperti ini kan banyak juga orang-orang yang terlahir secara prematur. Dalam artian Menarik. Dengan posisi pelatihan ataupun posisi secara cuman hanya berdasarkan dari pelatihan yang singkat gitu kan, terus juga berdasarkan pengalaman-pengalaman di lapangan saja tanpa diiringi dengan teknis ataupun teori yang benarnya seperti apa, yang membuat tidak ada sisi analisanya kalau saya lihat gitu. Jadi
berdasarkan dari pengalaman aja, baik pengalaman. Ketika pengalaman mengajarkan hal A, maka dia akan memutuskan berdasarkan dari hal A tersebut tanpa ada melihat teknisnya. Jadi ingat kata-kata dulu Pak Sonson pernah bilang kan, ada petugas ukur, ada tukang ukur gitu. Ya, betul. Nah, bedanya apa tuh? Kalau menurut waktu itu Pak Sonson ngobrol ke kita Iya. ke kita berdua lah. Kalau posisinya kan kalau tukang itu secara tukang itu adalah mereka mengerjakan apa yang diperintahkan gitu. Kalau petugas tuh secara bahasa kan harus punya pengenal gitu kan, harus ada dasar dia mengerjakannya apa, kan namanya petugas itu kan harus secara administratif juga tercatat gitu. Ya itu yang membedakan seperti itu. Ketika tukang ukur adalah disuruh A langsung kerjakan A, petugas ukur kan bedanya petugas ukur itu ketika disuruh A dia harus menyiapkan dulu nih yang A ini kayak gimana sih, studi kasusnya gitu, apa sih yang dibutuhkan segala macam sampai akhirnya jadi produk yang bagus gitu. Tapi kan permasalahan gini Tan, taruhlah misalnya kita berpendapat secara pribadi lah kita berdua. Tadi yang dimaksud petugas dengan tukang ukur, petugas itu adalah surveyor, tukang ukur adalah asisten surveyor, bahasa nomenklaturnya. Nomenklaturnya. Itu salah atau tidak? Satu. Terus yang kedua, kalau memang kita sepakat definisi soal yang tadi, kenapa pada prakteknya baik dari di dalam di dalam kantor itu sendiri maupun di luar dalam sifatnya proyek, tukang ukur ini dikasih kewenangan untuk tanda tangan, baik itu di tanda tangan PBT Project maupun di gambar ukur. Kira-kira tapi kalau itu tiba-tiba kita strike, nggak boleh. Ya jelas terjadi kekosongan pelaksanaan nih, kekurangan SDM untuk melaksanakan layanan pertanahan ini. Menanggapi itu, pendapat lu kira-kira gimana? Dan sebenarnya sih kalau saya pribadi ya, kalau gue pribadi posisinya tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah kalau misalkan si ASK itu mengukur langsung ke lapangan gitu. Cuman harusnya ada sistem pengkontrolan lah gitu. Jadi memang posisinya yang bertanggung jawab ketika tanda tangan di itu adalah ASK, tapi harus mungkin melewati dulu si SKB-nya sebagai QC-nya gitu. Entah itu gambarnya diserahkan, terus kemudian dicek sama si SKB-nya bagaimana hasil pengukurannya, terus dengan peta dasarnya seperti apa gitu. Kalau di Kantah kan berarti berbicara antara petugas ukur dan juga Korsup. Nah gitu. Nah maksudnya si SKB ini adalah seharusnya sama dengan Korsup yang meng-QC dulu data-datanya sebelum nantinya diserahkan ke pimpinan KJSB. Sepengalaman lu di kadastral ya, baik itu pernah di teman-teman KJSB, baik itu di teman-teman Kantah. Kesalahan apa yang sering lu temukan dari asisten surveyor yang sering lu dapet ketika lu harus menganalisa hasil kerjaannya tuh, apa sih yang sering ditemukan, yang sering miss-nya tuh di mana? Ya mungkin kalau awal-awal gitu banyak yang masih ketika mereka ukur itu bahasanya tidak dulu diteliti dokumen-dokumen yang masuk gitu loh. Misalkan peta kerja gitu, maksudnya gimana? Pertama dari surat pendaftarannya dulu nih. Gitu. Surat pendaftarannya dalam artian ketika berkas itu masuk kan kita harus cross check dulu ya. Misalkan permohonannya itu di 700 meter gitu. Nah, si 700 meter ini kita cross check dengan dokumen-dokumen penunjang gitu kan. Berdasarnya seperti apa? Apakah AJB gitu kan, dari AJB-nya seperti apa gitu. Terus kita cross check juga dengan, kan sekarang itu ketika permohonan masuk harus ada yang namanya geotagging. Geotagging itu kan posisi bidang tanahnya gitu. Nah, si posisi bidang tanahnya sudah sesuai atau belum. Nah, kebanyakan juga kan kalau yang
sebelum-sebelumnya itu kan datang permohonan, ketika permohonan kalau yang berjalan tuh ada dua ya. Kalau sepengalaman gua kan ada dua. Ada yang memang secara resmi ketika menunggu berkas itu masuk. Ada yang posisinya minta diukur duluan gitu. Nah, terkadang yang minta diukur duluan ini yang mengindahkan yang namanya peta kerja gitu. Nah, itu yang sebenarnya kan kalau dibilang salah ya bisa dibilang salah, karena posisinya ketika lu ngukur tapi tanpa ada peta kerja, bisa jadi lu bakal 2 kali datang ke tempat tersebut karena itu tidak ada secara efisiensi waktu dan segala macam. Secara pekerjaan juga kan jadi nggak bagus lah gitu, harus datang di tempat yang sama 2 kali. Jadi ada 2 persepsi, dalam artian gini, pemohon itu kadang berasumsi bahwa ketika bidang sudah diukur sudah pasti bisa menjadi produk. Padahal yang paling penting adalah sebenarnya identifikasi dulu di studio kan? Ya. Identifikasi di studio apakah bidang yang dimohon ini sudah ada nomor haknya belum? Itu yang kadang memang karena pekerjaannya di back office lah, kalau di bank-bank itu kan sudah di back office tidak kelihatan. Jadi kadang-kadang masyarakat menganggap sudah diukur sama dengan sudah pasti bisa jadi produk. Nah, gitu ya. Ya kan sebenarnya kalau dari masyarakat kan tahunya ketika ada surveyor gitu datang, misalkan dari Kanta datang, kan pasti akan menunjukkan batas-batasnya seperti itu. Nah, ketika misalkan si teman-teman surveyor ini turun ke lapangan tanpa ada peta kerja atau peta dasarnya yang bagus, gitu kan, masyarakat tahunya sudah menunjukkan sesuai apa yang mereka ketahui. Tapi kan kita tidak tahu riwayat sebelumnya seperti apa gitu. Riwayat sebelumnya seperti apa? Apakah sebelumnya sudah pernah ada disertifikatkan, ataukah memang sebelumnya sudah tetangga batasnya sudah mensertifikatkan batasnya sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh orang tersebut? Ya. Kan itu yang jadi aware dari si petugas ukur itu ketika ke lapangan. Gitu. Makanya ya teknis-teknis seperti itulah yang kadang diindahkan ketika yang dicari hanyalah sekedar kalau ibarat orang marketing mungkin closingan gitu ya, orang itu yang penting SPKDO. Kalau meminjam istilah Bang Riki. Nah, gitu. Jadi gini, bahkan yang lebih parah yang parah lagi ketika memang sudah diukur duluan, tidak segera dianalisa ini bagaimana di sistem di database-nya kan, di KKP-nya kan. Bahkan sampai belum sempat diperiksa, berkasnya sudah lengkap dan sudah didaftar di loket. Mungkin itu yang jadi tumpukan tunggakan adalah seperti itu ya. Seperti itu. Jadi karena kadang misalkan tidak dengan dilengkapi tadi peta kerja yang baik, jadinya dia kebingungan sendiri nih. Ternyata ketika hasil beres ukurnya, kok samping-sampingnya udah sertifikat dan tersisa cuman misalkan cuma sebagian dari yang hasil ukurnya gitu. Padahal si pemohonnya itu tahunya sudah sesuai batas yang ditunjukkan, mungkin berdasarkan dari SPPT, pasti kan dia akan mengcompare kan gitu. Kok hasil ukurnya cuma setengah dari SPPT gitu kan. Kalau secara perbedaan luasan kan ya kita sama-sama tahu lah gitu. Dalam artian memang masyarakat tahunya basisnya adalah dari SPPT gitu. Kan mereka akan mengecek, mungkin kalau beda semeter 2 meter gitu, mewajarkan lah karena memang ada selisih. Ketika misalkan bedanya setengahnya kan pasti akan bertanya, kok kurang dari SPPT saya gitu. Nah, sedangkan si surveyornya ketika datang tanpa ada peta kerja, bingung sendiri dia ngegambarnya gimana. Berkas keburu masuk, pemohonnya keburu datang karena ngerasa bahwa orang BPN-nya sudah ukur gitu. Terus ketika sudah ukur, karena si petugas ukurnya mungkin pusing gambarnya seperti apa, ngehindarin lah si pemohonnya, ditelepon nggak bisa segala macam gitu kan. Terus ya udah, pemohonnya datang, mendaftarin berkas, ya kebingungan, mungkin ya salah satu dasarnya seperti itu. Ya mungkin
kembali lagi integritas ya. Integritas itu dalam artian bukan ya kadang-kadang baik dari ya bukan tidak salah. Kadang-kadang yang bukan dari ASK-nya itu sendiri Ya. ataupun memang dari masyarakatnya itu sendiri belum bisa membedakan mana permohonan secara personal dan mana permohonan secara lembaga atau institusi. Kalau berbicara dari cerita tadi, permohonan pra-ukur itu kan dimohon personal. Cuma karena memang kebetulan yang dimohon bekerja dalam sebuah institusi, ketika di abu-abu gitu dibenturkan, akhirnya kesalahan personal menjadi kesalahan Lembaga. institusi. Betul. Itu. Ya itu sih. Ya kadang kan ya kembali lagi ke integritas masing-masing personilnya ya. Dalam artian begini, jangan sampai misalkan nih ada pemohon yang minta pra-ukur gitu. Nggak apa-apa sih, menurut gue nggak apa-apa. Orang mau pra-ukur silahkan, tapi tegaskan ke pemohon bahwa itu adalah personal, Betul, bukan institusi. Ya mungkin ada ya dalam artian seperti ini. Oke lah kalau misalkan minta memohonkan pra-ukur gitu. Terus ya posisinya kan kadang juga pemohon memberikan transport atau segala macam gitu kan ke si petugas ukurnya. Tapi ya jangan sampai, harapannya kalau secara integritas profesi jangan sampai ketika apa yang didapat itu misalkan tidak sesuai, terus jadi ngambek nih, nggak bakal disetor gambarnya karena si ininya nggak sesuai. Jangan gitu dong gitu kan. Integritas kamu adalah sebagai profesi surveyor tadi ya harus diselesaikan dong tugasnya gitu. Antara ya tadi rezekinya memang cuma dapat seperti itu ya jangan dikeluhkan gitu. Ya. Ya selalu ingat dalam mindset, bekerjalah sebaik mungkin, ya insya Allah rezeki akan mengikuti gitu. Karena tadi ya status abu-abu gini, kayak misalkan satu yang menarik ini kan banyak orang yang minta tolong ke satu orang kasarnya ke surveyor berlisensi selaku personal. Cuman karena tidak ada naungannya, ketika hal-hal yang sifatnya one prestasi atau memang nanti produk hukum dan produknya jadi bermasalah, pemohon ini kan bingung ya ngejarnya kemana. Betul. Tapi dengan adanya wadah, kayak misalkan memang diwadahkan di KJSB, di mana KJSB kan harus berkantor. Betul. KJSB itu harus badan hukum yang resmi gitu. Betul. Justru sebenarnya kehadiran KJSB sebagai wadah surveyor berlisensi ini melindungi hak pemohon. Gimana menurut lo? Kalau menurut gua secara kan gini ya, secara posisi ya tadi disampaikan bahwa kalau orang pernah berpengalaman ngukur, siapapun bisa ngukur kan gitu. Ya KJSB ini kan sebagai salah satu filter ya, wadah gitu. Ketika pemohon itu pengen tahu ini orang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya atau tidak, ya salah satunya dia kan harus bernaung di KJSB yang mana memang diberikan license untuk melakukan pengukuran dari BPN kan gitu. Ya makanya dengan adanya wadah KJSB ini posisinya ya masyarakat bisa tahu nih, oh benar si ini mah bisa dipertanggungjawabkan soalnya dia naungannya di KJSB A gitu. KJSB A kantornya di situ di dekat rumah misalkan gitu kan. Ya udah kan berarti kalau ada apa-apa dia bisa nyamper gitu ke kantornya. Ketika memang secara personal dan tidak diketahuin juga posisinya dia bernaung di mana, kan agak akan susah dicari gitu. Orang ini kan bisa aja menghilang dengan ganti nomor atau ngeblokir nomor orang pemohonnya atau seperti apa. Ya itu jadi susah untuk meminta pertanggungjawaban terus juga ngontrol si hasilnya itu udah sampai mana kan susah.
Ya dengan apa yang terjadi, seberapa yakin lo sama kadastral, baik secara profesi, secara kesejahteraan maupun hal-hal yang menyertai lo ngelihat apa? Lo ngelihat gimana kadastral 1, 2 atau 3, 5 tahun ke depan tuh seperti apa? Sebenarnya kalau menjanjikan sebenarnya sangat menjanjikan gitu, dan banyak apa ya, banyak juga bisa pemanfaatannya gitu. Tapi balik lagi, ketika orang-orang oknum-oknum yang mencoreng inilah yang membuat kita jadinya terbawa kan gitu ya. Kalau secara menjanjikan masih menjanjikan, kalau saya rasa masih menjanjikan, karena sebagai salah satu juga yang harusnya tidak akan pernah tidak akan pernah mati lah gitu, seperti halnya kedokteran segala macam gitu. Itu salah satu hal yang tidak akan pernah mati, si bagian kadastral ini. Ketika misalkan kita berbicara berbicara proyek, sudah terpetakan semua bidangnya gitu kan. Ketika sudah terpetakan semua bidangnya kan, itu masih bisa dipakai datanya untuk hal-hal yang lain gitu kan. Entah si bagian kadastral ini. Oh, ini sakit gigi. Ah? Kamu gini sakit Oh gigi. enggak. Emang lagi enak megang-megang brewok. Nah, bisa dimanfaatkan untuk data-data yang lain. Jadi masih sangat amat kepakai lah kadastral itu. Tapi bagus nih, gue pernah dengar dari salah satu teman gue. Geser lah kita ngobrolin PLM dikit. Yang bikin PLM sampai jauh ini belum jalan karena proyek PTSL masih ada. Karena semua orang-orang pelaku PLM terserap semua di proyek. Sampai saat ini ya, dari 2017 masih ada proyek PTSL, jadi orang-orangnya terserap di situ semua. Jadi secara sebaran, secara fokus itu tidak concern. Gimana menurut lu soal pendapat temen gue itu? Ya mungkin kan sebagai salah satu karena juga kan posisinya sebenarnya PLM ini mau kayak gimana ke depannya gitu, dalam artian kalau memang komunikasi terjalin dengan baik kan juga PLM bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, ketika komunikasi tidak berjalan, otomatis ya PLM-nya juga nggak berjalan. Iya, kalau menurut gua sih posisinya ya wajar-wajar aja ketika misalkan pimpinan gitu, ketika anak buahnya nggak tahu mau makan apa, jadi kan dilibatin lah ke dalam proyek gitu. Ya itu posisinya juga ya balik lagi ya. Kalau terus-terusan project by project gitu, gimana continuity dengan hubungan dengan kantahnya gitu. Komunikasinya gimana bisa terjalin gitu. Sedangkan PLM tuh kan bisa berjalan ketika komunikasi si pimpinan KJSB terhadap kantahnya yang mana berkantor di area terdekat dengan kantah itu kan terjalin dengan baik. Ketika misalkan cuma project by project kan kadang di kantah A, kadang di kantah B dan segala macam, kurang lebih sih kayak gitu. Padahal ya banyak juga teman-teman kita di lingkungan kantah ya, lokasi maupun kasubsi yang udah teriak sebenarnya sama program PTSL. Iya betul. Maju kena, mundur kena gitu, banyak yang tersandra lah. Tapi nggak usah kita bahas terlalu dalam. Nah, sekarang ada inovasi baru nih soal pengukuran PLM 2.0 dengan pengukuran terjadwal. Menarik sih, menarik. Menarik itu dalam artian secara garis besar yang gue tangkap memang PLM ini kan memang harus berbasis ABK ya. Betul. Berbasis analisa beban kerja. Ketika di kantah yang permohonannya sedikit ditunjang dengan ketersediaan SDM, nggak mungkin tuh, nggak mungkin
nggak mungkin nggak mungkin dalam artian seharusnya linear lah. Tunggakannya juga sedikit kan, artinya semua bisa dihandle karena demand dengan pelaksananya ini seimbang. Nah, memang yang jadi concern di sini adalah untuk kantah-kantah yang memang permohonannya besar, tapi ketersediaan petugas ukurnya sedikit. Ya iya, maksudnya di sini yang gue tangkap bagus, kantor pertanahan diminta jujur kan, jujur akan analisa beban kerjanya, karena kantah sejauh ini menurut gue mau dikasih permohonan 10 selesai, mau dikasih permohonan 50 selesai, mau kasih di permohonan 100 selesai, padahal dari sisi struktur komposisi beban kerjanya orangnya ya cuma terhitung itu aja. Itu kan ada kecenderungan punya tim masing-masing di luar yang tercatat. Nah, untuk menertibkan itu daripada dikerjakan sama orang-orang yang memang tidak punya kompetensi, diberikanlah opsional kan. Kantah dipaksa jujur, pokoknya permohonan sehari satu PBT, satu orang, satu berkas, itu harus selesai dalam 1 hari. Jadi ketika misalkan petugas ukur di Kantah ada 5, ya berarti hanya bisa menerima 5 per hari per orang. Adapun lebih dari itu, berarti kan ngantri ke hari-hari berikutnya. Sampai akhirnya ada pemohon yang datang dan melihat daftar tunggu lah waiting listnya, dia masuk di hari ke-31, 61 dan seterusnya. Ketika dia tidak berkenan untuk menunggu, ada opsi ke PLM ke KJSB. Gimana menurut mengenai inovasi itu? Ya kalau kalau secara menurut pribadi gue ya jauh lebih fair dalam artian ya, jadi ibarat kata ya ada persaingan positif gitu, dalam artian juga jangan ya posisinya tadi ketika memang si beban kerjanya itu sudah berlimpah, ada nih pihak ketiga yang bisa membantu juga untuk supaya permohonan mungkin sesuai dengan apa yang dimau sama si pemohon kan gitu. Nah tapi kan gini ya, kalau menurut pribadi gue kan gini, orang-orang atau pemohon itu kan belum tahu nih yang namanya KJSB kan gitu, belum tahu yang namanya KJSB. Kalau menurut pribadi gue, KJSB ini sama kayak statusnya dengan Gojek ketika awal-awal pertama ada. Orang belum tahu yang nama aplikasi ojek online, kan gitu. Mereka supaya orang-orang itu menggunakan Gojek, gimana caranya? Gojek kan dulu awal-awal ibarat kata ngebakar duit lah, ngasih diskon, terus drivernya juga posisinya mungkin insentifnya masih gede dan segala macam. Nah, balik lagi ke yang tadi KJSB, ketika orang-orang belum tahu KJSB gitu kan sebenarnya kan masih banyak wacana yang terkait dengan PLM ini kan perkara harga ya gitu, perkara harga. Kalau menurut pribadi gua, kalau kita mau dikenal masyarakat, tunjukin dulu lah kinerja kita. Jangan dulu saklek dengan aturan harga dan segala macam. Ketika orang sudah kenal, orang sudah tahu, dan memang kualitasnya juga sama gitu kan, ataupun mungkin lebih baik gitu, ya kan orang pasti bakal nyari sendiri lah gitu. Bener nih di KJSB mah misalkan sehari juga beres, EBT udah langsung jadi, tinggal permohonan gitu. Pendaftaran sertifikat gitu kan jadi akan ada pasar sendirinya ketika orang yang tidak punya banyak waktu, dia akan spend berapapun biayanya untuk memang hasilnya sudah sesuai apa yang dia mau kan gitu. Kalau menurut pribadi gue seperti itu. Kalau gue coba sederhanakan, simpelnya kayak gini aja ya, mungkin kayak gini, kayak ada bensin, Pertalite sama Pertamax, mau di pom bensin manapun, kan antrian Pertalite itu lebih mengular. Betul. Karena apa? Karena murah karena apa? Karena disubsidi pemerintah. Betul. Oke? Ada orang buru-buru, misal lu buru-buru, lu mau ngantri ya nggak apa-apa, silahkan. Kalau lu nggak
nggak buru-buru. Tapi kalau lu buru-buru, lu ada rapat, lu ada apa, dan lu mampu, lu paling belok ke Pertamax atau ke Pertamax Turbo, ya kan? Yang justru lebih sehat, lebih sehat buat mesin lu, lebih bagus buat mesin lu, gitu kan? Itu. Ataupun ada opsi misalkan bukan ke Pertamina, ke Shell, yang lain. Itu juga bisa. Cuma yang jadi kocaknya itu kan gini. Kalau yang bikin jadi able to sebenarnya, kalau gue yakin pengalaman gue keliling-keliling ke desa, ke masyarakat, masyarakat tuh ingin kok tertib administrasi pertanahan. Betul. Sama kayak kenapa antrian di Pertamina itu tertib, karena yang beli itu permohonan langsung. Enggak. Bukan motor punya gua. Lu bilang udah diisiin sama gua aja. Ya. Dimana lu juga kan mungkin ini ya ngambil margin ke gua. Ya. Yang bikin gonjang-ganjing ini kan sebenarnya bukan si pemohon langsung. Ya. Tapi si biro jasa ini. Ya. Udah jangan ke Bukan. Udah apa namanya? Gak usah pakai. Jadi yang si oknum ini kan pingin nggak ada antrian kayak Pertamax, tapi harganya pengen Pertalite. Yang dia inginkan seperti itu. Dia goreng lah Pertalite-nya murahnya, dia goreng lah si Pertamax mahalnya, bukan dari sisi manfaatnya. Betul. Itu yang bikin gonjang-ganjing kan sebenarnya adalah ini memang harus ditertibkan juga gitu. Ya. Justru yang bikin, fair, kan? yang bikin ramainya bukan orangnya. Bukan pemohon langsung, bukan. Orangnya tidak ada kepentingan, dalam artian ya mau gimana pun juga ya yang penting kan dia status tanahnya jelas gitu. Banyak orang mau tertib. Yang bikin malesnya ya bikin malesnya gitu. Kita beli tanah seberapa, bahkan untuk kepengurusan administrasinya bisa sampai di 25%, bahkan 20-30% dari harga beli. Ya. Dia beli perolehan tanahnya. Itu yang bikin males. Kocak. Terus Ilas juga nih lucu. Gimana? Ilas ini tahun pertama apa tahun kedua ya? Pertama ya? Tahun kedua. Sebelumnya masih PMU kan? Tahun kemarin tuh masih PMU ya? Masih PPRA. Tahun kemarin tuh masih PPRA. Apa sih? Sebelum Ilas kan ada tuh program Bank Dana. Terus yang Ilas ini tahun ini, berarti yang Januari tuh ini kan? Apa pertama tuh? Iya, kalau kan mulai dari Januari kemarin. Nah, kalau nggak salah ya. Lucu juga tuh dalam artian ini banyak nih yang mepet-mepet sudah mau habis kontrak tapi dashboardnya masih setengahnya. Oke lah, beberapa sudah ada yang prestasinya bagus lah di 70%, di 80% gitu. Artinya ada apa nih di Ilas ini kok tidak ada yang sejauh ini tepat waktu gitu penyelesaiannya. Molor, tambah desa. Sebenarnya hal-hal yang tambah desa ini kan justru yang sering kita temukan di luar Jawa. Tapi kok sekarang maksudnya di Jawanya saja perencanaannya maupun pelaksanaannya agak sedikit meleset dari hal-hal yang biasa. Kira-kira kenapa tuh Tan? Dari sistemnya kah? Atau dari perencanaan kantahnya? Atau dari pelaksana sendiri yang pilih-pilih pekerjaan? Nah, sebenarnya sih ini ya, maksudnya kita belum berbasis satu data yang sama gitu. Dalam arti kadang kan dari masing-masing instansi gitu punya datanya masing-masing terkait dengan Ilas kan target berarti kan ruang bermainnya kan batas desa gitu ya. Batas desa. Nah, batas desa yang mau digunakan ini batas desa yang mana gitu. Kadang kan ketika memang ada kabupaten atau kota yang sudah memiliki dasar hukum, yaitu adalah peraturan bupati atau peraturan wali kota, Permendagri 45 lah. Ya, Permendagri 45.
itu kan harusnya menjadi salah satu acuan untuk memperbaiki batas administrasi atau menyesuaikan batas administrasi yang ada di dasar yang digunakan mungkin dari BPN itu kan merefer ke itu gitu, mengacu ke itu. Nah, mungkin ya dari situ masih ada perbedaan persepsi yang mengakibatkan dari target perencanaan dengan di lapangan bedanya jauh gitu. Kalaupun misalkan sudah merefer dengan satu data yang sama, mungkin selisihnya ada selisih pendetailan aja lah sedikit gitu dari sisi luasan perencanaan dengan realita di lapangan. Ya makanya ketika dasar itunya sudah berbeda, otomatis kan perencanaannya akan menjadi berbeda juga. Makanya banyak yang harusnya mungkin sudah direncanakan di 20-25 desa itu sudah sesuai dengan APL itu terhitung dari batas desa, sedangkan batas desanya sendiri lapangan dengan yang jadi basis data untuk perencanaannya berbeda. Betul, itu satu gitu kan. Terus juga itu ruang lingkup desanya terkait APL tadi. Nah, si batas desa itu tadi kan menjadi dasar untuk perencanaan target kantah kan gitu. Nah, target kantah. Ya makanya kalau ketika tadi basis data awalnya saja sudah berbeda, bagaimana bisa merencanakan itu dengan baik gitu. Kalau menurut gue sih gitu sih. Kayak jadi apa ya? Jadi bad plan, bad decision, Betul. bad result. Ya, gitu. Perencanaan yang buruk, keputusan yang buruk menghasilkan keputusan yang buruk. Ya, keputusan yang buruk menghasilkan hasil yang buruk. buruk. Ya hanya apa ya? Mungkin kadang keputusan hanya memindahkan permasalahan sementara aja. Itu ketika memang itu yang diambil, kadang juga hanya menggeser permasalahan aja. Ya di luar itulah dalam betul batas ini kan jadi boundary lah, ruang bermain kita. Beberapa tahun ke belakang juga kan kita mengerjakan batas desa. Dinamika di desa kan kadang-kadang suka menggampangkan lah. Ya betul. Udah tahu tuh batas sebelah utara mah sungai itu gitu kan. Padahal ketika ditelusuri ternyata batas sungainya sudah berubah. Ya. Akhirnya maksudnya ya kalau berbicara siapa yang salah siapa yang benar ya itu tadi kadang-kadang semua orang ya baik dari masyarakat, dari pemerintah desa, dari petugas itu sendiri belum melek spasial, masih menganggap koordinat tapi ketika sudah menjadi produk hukum itu yang baru dia sadar baru dia menyalahkan waktu itu batas perbuknya salah kan jadi dua kali. Kalau gue lihat bukan hanya ini ya, bukan hanya produk hukum. Kalau ada potensi ekonomi, nah itu baru dia tuh kadang ngecek tuh posisinya. Kok ini masuk ke desa orang sih, padahal desa kita. Gitu. Padahal misalkan secara historikal memang masuk desa sebelah pun jadi pada gagah-gagahan gitu. Jadi suaranya makin lantang. Gitu. Ya itu tadi kan maksudnya. Bukan untuk saling menyalah-nyalahkan juga, tapi kan memang hal-hal seperti ini itu harusnya kan sama-sama saling melek, sama-sama saling aware gitu terhadap kayak gini gitu. Ketika prosesnya sudah berbasis potensi ekonomi baru benar-benar serius. Tapi kalau misalkan tidak ada potensi ekonominya, yang penting jadi produknya kan nggak seperti itu gitu loh. Kalau memang kita pengen dengan benar dan berintegritas yang baik, ya apapun pekerjaannya ya kerjakan dengan baik. Akhirnya kuat-kuatan. Ya. Apa? Hanya kita bisa melakukan hal yang terbaik di ruang yang ada. Ya. Yang jelas kan
untuk jadi sempurna nggak bisa. Betul. Karena ruang bermainnya sudah nggak fair, udah bukan nggak fair. Ruang nggak bermainnya sama. nggak jujur. Nah, ya, tapi mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan masih ego masing-masing gitu. Jadi, ketika kayak tadi berbicara batas desa, ketika memang kan sebenarnya batas desa itu ada dasarnya ya, nggak langsung brek jadi kan gitu. Ada Kan berita acara, gue ingat banget, udah banyak banget. Betul. Berita acara peta dasarnya disepakati, berita acara pengukuran lapangan disepakati, berita acara Penelusurannya, titik-titik apa? titik-titik ambil datanya, titik TK-nya ya. disepakati, sampai berita acara kesepakatannya pun Ya, rincian perjalanan deskripsinya kan juga disepakati juga gitu loh. Jangan. Jadi tidak hanya pihak ketiganya yang melihat ini sebagai proyek. Kadang-kadang instansi terkaitnya juga melihat ini sebagai proyek. Betul. Ya maksudnya nggak salah, cuma ya tetap bukan kualitas lah, basi lah ngomong kualitas, integritas. Maksudnya ya tetap nilai kebermanfaatan itu harus tetap dilihat lah, walaupun tidak bisa maksimal. toh kalaupun memang gini kan, kadang gini ya, apa namanya, di desa juga kan posisinya tidak selamanya orang-orang yang ada di situ bertahan tetap di desa gitu kan. Ada pergeseran, Ada masa jabatan, masa apa ya, periode. Ya, betul, kadang pimpinan baru dengan anggota yang baru di desa juga seperti itu. Tapi balik lagi ya, harus ada handover atau perpindahan data yang jelas gitu. Jangan sampai ketika tidak ada perpindahan data yang jelas ini ngerasa untuk di pimpinan saya tidak pernah menandatangani itu. Kenapa batasnya jadi seperti itu? Nggak begitu kita cara mainnya. Ketika itu sudah ada dasar hukum yang lebih tinggi gitu kan kita harus menyesuaikan juga dengan itu loh. Gitu loh. Semua didesain by kepentingan. Makanya kalau ngeliat dari sisi itu, gue sendiri kadang suka ngerasa capek. Capek memaklumi ya, apa sih memaklumi? Gini kalau gue kan kayak ya udahlah ketemu sama orang, kalau orangnya mau belajar kan enak, mau terbuka apa yang perlu diperbaiki gitu ya, berbagi ilmu ya, sharing knowledge, gue senang, semangat. Cuma kalau ketemu orang yang udah ngeyel nggak mau belajar, terus kita harus terpaksa di situ gitu, ngerti nggak? Kan jadi ngerasa buang waktu percuma. Kalau gini, kan kita setiap hari dituntut belajar ya, belajar yang kalau kata hadis, ngeri ya, agak sedikit religi. Kata hadis kan makin belajar. Menuntut ilmu kan dari lahir sampai ke liang kubur. Kan nggak harus di sekolah. Belajar tuh kayak kita ngobrol nih, gua malu ngobrol. Ini kan juga belajar. Ya. Apa yang gua bisa tarik dari lu. Sharing knowledge. Kayak keliling-keliling ke daerah, ke desa dan lain-lain. Banyak gue juga nyari dapat ilmu yang memang nggak gue dapat di sekolah gitu. Cuma ya ada juga gitu beberapa momen di saat ini kok gue ketemu orang yang ngeyelan, udah goblok ngeyelan, jadi gue kalau lama-lama di sini malah jadi makin goblok nih, ngerti nggak? Ya. Kan jadi nggak balance nih. Ya sih. Kadang jadi nggak balance, ini apa gitu. Ya, balik lagi ke personal masing-masing ya. Maksudnya kita kalau emang mau bener-bener gitu, bener-bener jadi bener, kan harusnya ada masukan-masukan yang baik gitu kan. Oh iya seperti ini, kan itu bisa diterima dengan baik juga, harusnya kan seperti itu. Maksudnya kita juga nggak ini kan, dalam artian nggak
ya kembali lagi lah, kita juga nggak punya niatan buruk. Betul. Kita juga ingin sharing knowledge, kita juga ingin bermanfaat gitu. Cuma kadang-kadang orang kalau udah goblok terus gengsian kan apa sih? Ya mungkin karena gengsinya itu tadi, jadi egonya masih tinggi gitu. Jadi merasa apa yang sudah dia putuskan adalah sesuatu hal yang benar, tanpa mungkin kan sebenarnya kan tidak ada salahnya juga ketika menerima pendapat orang lain, dengarkan dari POV yang berbeda, itu kan jadi insight tersendiri kan gitu. Tapi ketika orang itu sudah merasa egonya tinggi, akan jatuhnya ya denial aja. Apa yang dikatakan orang lain adalah salah. Berat lah, thank you. Yaudah malam ya? Ya, Siapa yang bayar? ya biar gua aja. Oke, siap, thank you. Gua habisin dulu.